Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan kita akan bahas tentang angket online versus angket offline dalam kegiatan donor darah. Nah, kita tahu kan yang namanya dalam kegiatan donor darah, yang namanya melakukan penyebaran angket itu ya dibilang sangat penting ya, karena kita untuk mengetahui jumlah peminat, apakah berminat atau tertarik untuk mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Nah, pasti nanti di antara kalian ada saja yang berkomentar sepertinya angket online lebih pas atau angket offline lebih pas. Nah, sebelum kita bahas atau kita ambil kesimpulan kita pilih yang angket online atau offline, kita akan uraikan dulu kelebihan dan kekurangan baik dari angket online maupun angket offline. Oke guys, kita bahas dulu yang pertama tentang angket online. Untuk angket online itu kelebihannya mudah, simple, kemudian praktis, bisa pakai rumus-rumus yang sederhana, jadi kita nggak usah capek-capek nanti di endingnya tinggal rapikan, paste, copy dan sebagainya. Kemudian nanti linknya itu bisa di copy dan disebar di medsos. Itu ya guys untuk kelebihan dari angket online. Sedangkan untuk kelemahan angket online yang pertama, kadang kalau kita nggak bisa monitor atau nggak bisa ngecek, mungkin datanya ada yang ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa bertanya karena memang adanya segitu ya silakan jawab segitu aja. Kemudian yang ketiga, memang kalau kita nggak biasa pakai rumus-rumus, terus terang itu bikin ribet. Tapi kalau kita tahu rumus-rumus, ya insya Allah itu mudah dan praktis. Yang keempat, kemungkinan bisa saja dirubah oleh hacker. Oke guys, itu kelebihan dan kekurangan dari angket online. Sekarang kita bahas untuk angket yang offline. Yang pertama, kelebihannya harus datang langsung ke lokasi, berarti harus tatap muka. Yang kedua, datanya harus diolah dan dipilah-pilah, dan memang agak sedikit makan waktu ya guys. Yang ketiga itu dilakukannya bisa face to face, ya lebih efektif kayak gitu karena nanti bisa melihat dari setiap ekspresi ya ketika mengerjakan soal-soal tersebut. Yang keempat, ada biaya yang dikeluarkan, kan kayak misalnya fotokopi, kemudian nanti kita sebar-sebarkan gitu ya, kurang lebih sih kayak gitu. Itu untuk kelebihan yang offline. Sedangkan kelemahan yang offline itu yang pertama, emang agak sedikit ngeluarin biaya, tenaga, sama waktu. Itu yang kedua, ya proses ngolah datanya ya lumayan agak sedikit lama juga dan emang harus konsisten. Oke sih guys, itu pengalaman atau sharing mengenai angket online sama angket offline. Dan sekarang kalau saya pribadi untuk memilih angket online atau offline, pada prinsipnya saya lebih senang yang angket online karena memang lebih mudah, praktis gitu. Tapi di satu sisi ya secara kekurangan atau kelemahan, kalau saya tidak tahu rumus-rumus yang digunakan di dalam bahasa komputer atau Excel yang digunakan dalam spreadsheet misalnya seperti itu, ya memang agak membingungkan dan bikin pusing gitu. Oke guys, itu pendapat saya. Kalau pendapat dari kalian kayak gimana? Oke guys, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kita diskusikan atau kita sharingkan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian dapat akan sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.